Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami membawakan materi kami ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang menerang seperti saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul Dinasti Bani Umayyah. Saya atas nama Nurul Safitri sebagai moderator dan Tasya Nurul Fadilah Yusuf sebagai pemateri. Langsung saja, saya persilakan pemateri untuk membacakan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ruang lingkup perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus meliputi 3 bidang, yaitu bidang diniyah, bidang tarik, dan bidang filsafat. Pada masa itu, kaum muslimin memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Tidak hanya penyebaran agama Islam saja, tetapi juga penemuan ilmu lainnya. Para khalifah mengangkat ahli-ahli cerita dan mempekerjakan mereka dalam lembaga-lembaga ilmu berupa masjid-masjid dan lembaga lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah Bani Umayyah dibina atas dasar kekerasan, karena itu mereka membutuhkan ahli syair, tukang kisah, dan ahli pidato untuk bercerita menghibur para khalifah dan pembesar istana. Jiwa Bani Umayyah adalah jiwa Arab umurni yang belum begitu berkenalan dengan filsafat dan tidak begitu serasi dengan pembahasan agama yang mendalam. Maka mereka merasa senang dan nikmat dengan syair-syair yang indah dan khutbah-khutbah balik atau berbahasa indah. Bagian B, fokus gerakan ilmu pengetahuan dan budaya. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah pertama di Damaskus memfokuskan pada 3 gerakan besar, yaitu gerakan ilmu agama karena didorong oleh semangat agama yang sangat kuat pada saat itu, gerakan filsafat karena ahli agama di akhir Daulah Umayyah terpaksa menggunakan filsafat untuk menghadapi kaum Nasrani dan Yahudi, dan gerakan sejarah karena ilmu-ilmu agama memerlukan riwayat. Bagian C, perkembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan budaya, filsafat, dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah pertama di Damaskus difokuskan pada beberapa bidang, diantaranya Tamitul ilmu tafsir. Setelah Daulah Umayyah pertama di Damaskus berdiri, kaum muslim berhajat kepada hukum dan undang-undang yang bersumber dari Al-Quran. Sedangkan para qurra dan musirin menjadi tempat bertanya masyarakat dalam bidang hukum. Pada zaman ini, keberadaan tafsir masih berkembang dalam bentuk lisan dan belum dibukukan. Ilmu tafsir pada saat itu belum berkembang seperti pada zaman Bani Abbasiyah. Kedua, ilmu hadis. Pada saat mengartikan makna ayat-ayat Al-Quran, kadang para ahli hadis kesulitan mencari pengertian dalam hadis karena terdapat banyak hadis yang sebenarnya bukan hadis. Dari kondisi semacam ini, maka timbullah usaha para muhaddisin untuk mencari riwayat dan sanad hadis. Proses seperti ini pada akhirnya berkembang menjadi ilmu hadis dengan segala cabang-cabangnya. Perkembangan hadis diawali dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan ulama hadis yang mula-mula membukukan hadis, yaitu Ibnu As-Suhri atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ilmu qiraat. Dalam sejarah perkembangan ilmu yang pertama kali berkembang dalam ilmu qiraat, cabang ilmu ini mempunyai kedudukan yang sangat penting pada permulaan Islam, sehingga orang-orang yang pandai membaca Al-Quran pada saat itu disebut para qura'ah. Setelah pembukuan dan penyempurnaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin dan Al-Quran yang sah dikirim ke berbagai kota wilayah bagian, kemudian lahirlah dialek bacaan tertentu bagi masing-masing penduduk kota tersebut, dan mereka mengikuti bacaan seorang qari yang dianggap sah bacaannya. Akhirnya muncul dan masyhurlah 7 macam bacaan yang sekarang terkenal dengan qiraat sab'ah. Kemudian selanjutnya ditetapkan sebagai bacaan standar.
ilmu nahwu. Dengan meluasnya wilayah Islam dan didukung dengan adanya upaya Arabisasi, maka ilmu tata bahasa Arab yang sangat dibutuhkan. Sehingga dibukukanlah ilmu nahwu dan menjadi salah satu ilmu yang penting untuk dipelajari. Memulai mempelajari tata bahasa Arab yang dikenal dengan nama nahwu adalah ketika seorang bayi memulai berbicara di lingkungannya. Tanpa tata bahasa, maka pembicaraan tidak akan baik dan benar. Setelah banyak bangsa di luar bangsa Arab masuk Islam dan sekaligus wilayahnya masuk dalam daerah kekuasaan Islam, maka barulah terasa bagi bangsa Arab dan mulai diperhatikan bahasa pertama yang tercatat dalam sejarah perkembangan ilmu berasal dari Baghdad. Salah satu jasa dari Al-Duwali adalah menyusun gramatika Arab dengan memberikan titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula tidak ada. Abu Aswad Al-Udali wafat tahun 69 Hijriah. Tercatat beliau belajar dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada ahli sejarah mengatakan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib lah bapaknya ilmu nahwu. Tarik dan geografi. Geografi dan tarik pada masa ini telah menjadi cabang ilmu tersendiri. Dalam mengembangkan ilmu tarik, ilmuwan pada masa ini mengumpulkan kisah tentang Nabi dan para sahabatnya yang kemudian dijadikan landasan bagi penulisan buku-buku tentang penaklukan atau maghzi dan biografi atau sirah. Munculnya ilmu geografi dipicu oleh berkembangnya dakwah Islam ke daerah-daerah baru yang luas dan jauh. Penulisan sejarah Islam dimulai pada saat peristiwa-peristiwa penting dalam Islam dan dibukukannya dimulai pada saat Bani Umayyah dan perkembangan pesat terjadi pada saat Bani Abbasiyah. Demikian begitu pesatnya perkembangan sejarah Islam sehingga para ilmuwan berkecimpung dalam bidang itu dapat mengarang kitab-kitab sejarah yang tidak dapat dihitung banyaknya. Sampai sekarang prestasi penulisan sejarah pada saat Bani Umayyah dan Abbasiyah tidak dapat ditanding oleh bangsa manapun. Tercatat kitab sejarah yang ditulis pada zaman itu lebih dari 1.300 judul buku. Seni bahasa. Umat Islam pada masa Bani Umayyah selain telah mencapai kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, juga telah tumbuh dan berkembang seni bahasa. Perhatian kepada syair Arab jahiliyah timbul kembali dan penyair Arab baru pun timbul seperti Umar bin Rabi 719 Masehi, Jamil Al-Udri 701 Masehi, Qais ibn Al-Mulawwah 619 Masehi yang dikenal dengan nama Majnun Laila Al-Farasdak 732 Masehi, Ummu Jarir 792 Masehi, penyair yang mendukung dan memelihara kemuliaan Baduy dan yang syair-syairnya menunjuk karena nafas-nafas spiritualnya, dan Al-Akhtal 710 Masehi yang beragama Kristen aliran Jakobit. Pada masa ini seni dan bahasa mengambil tempat yang penting dalam hati pemerintah dan masyarakat Islam pada umumnya. Pada saat kota-kota seperti Basra dan Kufah adalah pusat perkembangan ilmu dan sastra, orang-orang Arab Muslim berdiskusi dengan bangsa-bangsa yang telah maju dalam hal bahasa dan sastra. Di kota-kota tersebut umat Islam menyusun riwayat Arab, seni bahasa dan hikmah atau sejarah, nahwu, saraf, balaghah, dan juga berdiri klub-klub para pujangga. Pada masa ini juga muncul terjemahan awal naskah-naskah filsafat Yunani dari bahasa Suryani ke bahasa. Itulah materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.